더 이상은 안 되겠어요. Halo semua, balik lagi di Kainupi Channel. Di video kali ini, kami akan membahas The Interest of Love episode 10. Di episode sebelumnya, Sang-soo bertanya kepada Soo-young apakah ia merasa bahagia. Soo-young menjawab, haruskah aku putus dengan Jung-hyun? Mendengar hal tersebut, Soo-young seolah-olah ingin menyatakan bahwa dirinya tak bahagia. 헤어질까요? Dan inilah alur cerita The Interest of Love episode 10. 난 안수영, 네가 좋아. 나도 하겠. Sang-soo dan Soo-young telah sampai di rumah Soo-young dan Sang-soo bertanya mengapa Soo-young menanyakan hal tersebut. Bukannya Soo-young menjawab, ia malah balik bertanya mengapa Sang-soo bertanya itu sebelumnya. Keduanya tak saling menjawab, meski begitu sangat terlihat bahwa mereka tak bahagia dengan pasangan masing-masing. 회장님은 어때요? Sementara itu, Min-kyung dan Gyung-pil pergi ke reuni. Teman-temannya kaget bahwa mereka berdua bisa bersama di tempat kerja dan tidak terjadi apa-apa. Min-kyung terkaget saat salah satu temannya mengatakan bahwa ia menceritakan hubungan Min-kyung dan Gyung-pil kepada Sang-soo. 상수 선배한테 무슨 얘기 했어요? Kemudian Min-kyung langsung pulang dan menemui Sang-soo dan ia berkata mengapa ia diam saja setelah mengetahui hal tersebut. Namun Sang-soo terlihat seperti tak masalah. Ia mengatakan bahwa itu hanya masa lalu. Kemudian Min-kyung mengatakan bahwa ia kecewa dengan reaksi Sang-soo. Mungkin Min-kyung mengharapkan Sang-soo cemburu atau melarang Min-kyung untuk tidak dekat dengan Gyung-pil. 나 왜 또 서운하지? 나 화낼까? Keesokan harinya, pegawai bank mengadakan meeting. Pak Noh mengumumkan bahwa mulai hari ini semua pegawai dibebaskan memakai pakaian apapun, yang terpenting sopan, dan seragam diminta dibalikan ke kantor. 근무 복장 자유화를 전면 시행하기로 결정했습니다. Kebetulan hari itu Sang-soo datang terlambat, sehingga ia tak ikut meeting. Ia tidak mengetahui bahwa mulai hari ini tidak lagi menggunakan seragam, kecuali security. Kemudian Sang-soo berpapasan dengan Gyung-pil. Gyung-pil mengatakan mengapa ia tidak memberitahunya. Menurut Sang-soo itu hanyalah masa lalu. Gyung-pil merasa aneh dan berkata apakah Sang-soo benar-benar menyukai Min-kyung. 너 박민경 진짜 좋아하는 거 맞냐? Kemudian mereka melihat Soo-young yang keluar dari ruang ganti. Soo-young keluar dengan baju biasa. Gyung-pil memberitahu bahwa Soo-young akan mengembalikan seragam miliknya. Sang-soo bingung dengan perkataan Gyung-pil. Tanpa menanyakan lagi, ia langsung mengejar Soo-young dan meminta penjelasannya. Soo-young tak diberi kesempatan untuk berbicara karena Sang-soo terus mengajukan pertanyaan. Hingga pada akhirnya karyawan lain, termasuk Min-kyung, mengenakan baju biasa dan mereka akan mengembalikan seragam. 한복 패션 자랑할 수 있게 됐다. Lalu Sang-soo menyadari bahwa ia dikerjai oleh Gyung-pil. Hampir saja Sang-soo kecewa pada Soo-young karena keluar dari bank. Setelah pulang kerja, Jung-hyun mengajak Soo-young makan di restoran. Tiba-tiba juniornya menelpon Jung-hyun. Namun Jung-hyun mengabaikannya karena tidak penting. 왜 안 받아요? 안 받아도 되는 전화예요. Sementara itu, Sang-soo mengajak Min-kyung bertemu ibunya. Min-kyung kaget, pasalnya ibunya Sang-soo adalah pemilik spa langganan ibunya. 우리 엄마가 하는 샵이야. Kemudian ibunya bertanya apa yang disukai Sang-soo dari Pak Min-kyung. Kemudian Sang-soo menjawab seolah-olah ia sedang memuji rekan kerjanya, bukan perempuan yang ia cintai. Meski Sang-soo berkata menyukai Min-kyung, tapi matanya tidak dapat berbohong. 꼭 직장 동료 칭찬하는 말 같아서 좋아하는 여자가 아니라. Setelah kejadian hari itu, Sang-soo berpikir apakah langkahnya hal yang benar. Lalu Min-kyung menelponnya. Ia mengungkapkan sangat senang karena telah dipertemukan dengan ibunya Sang-soo. 처음으로 선배가 한 걸음 다가와준 거잖아. Lalu Min-kyung berencana untuk pergi ke rumahnya Sang-soo. Namun Sang-soo mengatakan tidak usah karena ini sudah terlalu malam. 너무 늦었잖아. 내일 봐. Min-kyung semakin jengkel, apalagi ia mengingat kejadian tadi pagi saat Sang-soo mengira Soo-young berhenti bekerja. Min-kyung sampai minum obat-obatan untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, ayah Min-kyung datang ke bank bersama sepupunya Min-kyung untuk mengecek bank sekaligus ia ingin bertemu pacar anaknya tersebut. Karena Sang-soo sangat gugup, ia hanya diam saja. Untungnya Payuk selalu memuji Sang-soo. 소신 있고 줏대 있고 실적도 훌륭하고 그렇습니다. Sementara rekan-rekan kerjanya merasa jika Sang-soo adalah Cinderella versi laki-laki. Pertemuan tersebut atas permintaan Min-kyung agar ayahnya mengetahui Sang-soo dan kinerjanya. Tetapi Min-kyung berbohong kepada Sang-soo bahwa pertemuan tersebut dadakan, seolah-olah Min-kyung tak tahu. Makan siang telah tiba, mereka pergi untuk mencari makan. Kemudian mereka melihat ibu Soo-young yang sedang antar makanan dengan kaki tidak baik. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson keras dari Sang-soo yang ternyata mobil
mobil yang mengebut hampir menyerempet ibunya Suyong. Sangsu pun kaget karena ibu pemilik restoran tersebut adalah ibunya Suyong. Untungnya ibu Suyong tidak apa-apa. Saat perjalanan menuju halte bus, Suyong bertemu dengan Sangsu. Karena Sangsu mengetahui Suyong sedang bersedih, ia mengajaknya jalan-jalan sambil mencari makan malam. Sangsu mengajak Suyong ke kawasan kampusnya dan jalannya cukup menanjak. Menurut Sangsu, jalan menanjak ini adalah gambaran mahasiswa untuk mencapai tepat tujuan mereka. 첫 번째 성과 같은 거니까. Sementara itu, Minkyong terus berusaha menghubungi Sangsu. Ia takut Sangsu sedang bersama Suyong. Saking gelisahnya, ia mengambil semua pakaian barunya yang tidak dipakai untuk diberikan kepada Suyong. Sementara Sangsu dan Suyong kembali ke bawah karena restoran yang dituju telah tutup dan mereka berjanji untuk bertemu kembali melakukan makan malam. 주말이라 좀 그런가? 아니요, 괜찮아요. Keesokan harinya, Sangsu bermain golf dan ia berbincang-bincang dengan ayahnya Minkyong. Ayahnya Minkyong mengatakan bahwa ia juga dibesarkan tanpa seorang ayah. Ia bekerja keras hingga ia juga mengatakan jika ia tak peduli dengan Sangsu mencintai putrinya atau tidak dan latar belakangnya seperti apa. Selama bukan orang kriminal, ia akan menerimanya demi kebahagiaan putrinya. 네가 원하고 갖고 싶으면 난 다 줄 거니까. Malam itu sebenarnya Sangsu sudah berjanji akan makan malam bersama Suyong di tempat restoran yang dulu mereka batal kencan. Suyong sudah merasa lelah dengan hidupnya dan juga ia merasa menjalani hidup yang salah karena tidak bahagia. Ia mendapat pesan dari Jung Yun bahwa ia telah menerima uang yang dibeli olehnya. Tak lama ia mendapat pesan dari Sangsu bahwa Sangsu telah tiba di lokasi. Namun Suyong memutuskan untuk tidak datang, entah apa yang ia pikirkan. Suyong malah balik lagi. Suyong pergi ke halte bus, lalu ia ditelepon oleh Sangsu. Ia mengatakan bahwa ia lupa ada janji bersama Jung Yeon. Setelah panggilannya ditutup, tapi ternyata Sangsu berada di sampingnya. Sangsu tak mengatakan apapun, kemudian ia bertanya, mengapa Suyong melihat rute bus? Suyong mengatakan bahwa hidup ini seperti rute bus, yang dimana terus berputar-putar dan kembali ke titik awal. Sangsu yang menyadari hal tersebut sepertinya Suyong sedang banyak masalah. Lalu Sangsu mengajaknya untuk bermain seluncur es, padahal tepatnya membantunya untuk membersihkan lapangan hoki. Dan di sanalah terjadi momen romantis. Mereka melupakan pasangannya masing-masing. Pada akhirnya Sangsu mengatakan perasaannya lagi, lalu ia menarik Suyong ke dalam ciumannya. Lalu Suyong menyambut ciumannya tersebut.